Di jantung kota Mumbai, di balik gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan apartemen mewah, terbentang dunia yang hanya sedikit orang luar yang benar-benar memahaminya. Sebuah tempat di mana detak jantung kota bukan pada ruang rapat atau pasarnya, melainkan pada gemercik air yang berirama dan tarian tak berujung kain-kain katun di bawah sinar matahari. Dhobi Ghat, pemukiman kumuh dan laundry terbuka terbesar di dunia. Di sini lebih dari 7.000 pekerja yang dikenal sebagai dhobi menghabiskan hari-hari mereka bekerja mencuci pakaian secara manual, dari spray hotel hingga seragam rumah sakit, dari setelan bisnis hingga gaun sekolah, semuanya melewati tangan mereka. Tempat ini menangani lebih dari 100.000 potong cucian setiap hari, menggunakan lebih dari 1.000 wastafel batu tradisional. Bisnis ini menghasilkan omset tahunan sekitar 1 miliar rupiah atau setara 184,6 miliar rupiah. Pekerja dhobi individu dapat memperoleh penghasilan antara Rp55.000 dan Rp80.000 per hari. Dhobi Ghat telah beroperasi sejak sekitar tahun 1890. Awalnya didirikan untuk melayani komunitas Persia dan Inggris. Tempat ini masih berfungsi hingga saat ini sebagai sistem laundry eksklusif. Kata dhobi berarti tukang cuci, dan Ghat merujuk pada anak tangga di tepi air atau tempat mandi. Tetapi Ghat inilah tempat untuk mencuci pakaian. Bagi banyak orang, ini hanyalah tempat kerja. Bagi dhobi, ini adalah rumah. Sejarah dan kelangsungan hidup, generasi demi generasi telah tumbuh di sini, mewarisi bukan hanya keterampilan, tetapi juga perjuangan. Mengoperasikan sistem manual dalam skala besar, Dhobi Ghat mendukung ribuan pekerjaan lokal. Tenaga kerja mesin cuci manusia ini turut mendistribusikan layanan secara efektif di tengah kerumitan layanan kota besar seperti Mumbai. Di bawah bayang-bayang cakrawala Mumbai yang berjuta-juta dolar, dhobi berdiri sebagai pengingat akan detak jantung kota yang tak seimbang. Di sini upah rendah, pekerjaan tak kenal lelah. Namun tanpa tempat ini, Mumbai akan kesulitan untuk tetap bersih. Ini lebih dari sekedar tempat cucian. Ini adalah mesin hidup yang ditenagai oleh keringat, tradisi, dan tekad manusia untuk bertahan hidup. Setiap hari tersaji dengan koreografi dan presisi. Cucian kotor berdatangan dari rumah dan hotel-hotel di seluruh Mumbai. Para dhobi berdiri setinggi lutut di dalam kolam beton berisi air sabun, menggenggam pakaian dengan kedua tangan, dan menepuk-nepukkannya secara berirama ke lempengan batu untuk menghilangkan kotoran dan noda. Teknik kuno ini yang sepenuhnya ditenagai oleh tenaga manusia telah bertahan selama berabad-abad tanpa tergantikan oleh mesin industri. Sebuah bukti efektivitas dan keterampilan para pekerjanya. Membilas lalu membentangkan jemuran pakaian yang sangat penting dalam susunan warna-warni yang cerah di bawah sinar matahari tropis. Area penjemuran Dhobi Ghat sungguh menakjubkan. Ratusan jemuran di sepanjang halaman terbuka, syarat dengan pakaian yang bergoyang tertiup angin hangat. Matahari adalah mitra tak terpisahkan dalam proses ini. Mengeringkan pakaian secara alami, memberikan kesegaran yang tak tertandingi oleh penggerak listrik manapun. Menyetrika di sini merupakan seni sekaligus ajang kekuatan, menggunakan setrika berat yang dipanaskan dengan batu bara yang beratnya dapat mencapai 8 kg. Akhirnya setiap tumpukan dikemas dengan hati-hati, diberi label dan dikirim kembali ke pemiliknya, diselesaikan dengan keringat, keterampilan, dan kecepatan.
Di kota impian, Dobby Cat mengingatkan kita, setiap kemeja, setiap lembar kain membawa serta jerih payah mereka yang mencuci dan menyetrika, bukan dengan kemewahan, melainkan dengan keanggunan. Namun di sisi lain, Dobby Cat menghadapi tantangan pencemaran lingkungan. Penelitian terbaru termasuk studi oleh NIT Srinagar menyoroti masalah serius polusi serat mikro. Dobby Cat menyumbang lebih dari 3.200 serat mikro per liter air limbah. Mayoritas serat mikro ini adalah polimer sintetis seperti polyester dan polyamida yang tidak dapat terurai secara hayati dan persisten di lingkungan perairan. Serat mikro ini menyusup ke bagian air, terakumulasi seiring waktu, dan mengganggu ekosistem perairan. Saat memasuki rantai makanan, potensi risikonya meluas ke kesehatan manusia, sehingga meningkatkan kekhawatiran tentang paparan jangka panjang. Mumbai adalah salah satu kota paling padat di dunia, dengan lebih dari 31.700 orang per kilometer persegi. Bahkan kawasan kumuh seperti Dharavi memiliki densitas mencapai lebih dari 200.000 orang per kilometer persegi. Sebagai pusat keuangan India, Mumbai menarik para migran yang mencari peluang dari seluruh penjuru negeri. Dengan keterbatasan lahan di pusat kota, pertumbuhan bergeser keluar ke pinggiran kota dan kota satelit. Gedung-gedung pencakar langit, pusat bisnis megah, bandara internasional sibuk seperti Bollywood sebagai industri film terbesar di dunia menjadi simbol kemajuan Mumbai. Namun di balik kemegahan itu tersimpan realitas lain. Pemukiman kumuh yang padat, penuh tantangan sosial dan kontras tajam antara kaya dan miskin. Bagi jutaan orang India, Mumbai adalah kota impian, tempat mereka berharap mendapatkan peluang kerja, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik. Migrasi besar-besaran inilah yang membuat kota ini tumbuh begitu cepat. Meski menjadi pusat kemajuan, Mumbai memiliki wajah lain yang penuh ironi. Sekitar 40% warganya tinggal di pemukiman kumuh. Di area yang padat dan sempit ini, jutaan orang hidup dalam kondisi sanitasi buruk, ruang terbatas, dan infrastruktur minim. Ironisnya, Dharavi juga menjadi pusat ekonomi informal dengan industri rumahan seperti produksi kulit, keramik, dan makanan yang bernilai jutaan dolar per tahun. Kehidupan di sini menggambarkan ketangguhan warganya, meski menghadapi dengan keterbatasan dan resiko kesehatan.